Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan guru Maulana dan guru kokoh serta santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acaranya. Ulun akan menyebutkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Ananda Muhammad Fauji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wad'a lil anam fiha fakihatun wa nakhlu dhatul aqmam wal habbu dzul 'asfi wa rayhan fabiayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna
لنذيقن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Fauji yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga yang paling kita tunggu-tunggu yaitu muhadharah yang akan dibawakan 3 orang santri dari kelasnya masing-masing. Yang pertama dari kelas 1 Sanawiyah, Akhina Fillah Muhammad Khaidir Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'ir mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau illa yaumil qiyamah. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Koko Nugraha Ramdana dan guru-guru lainnya mungkin tidak dapat hadir karena ada kesibukan yang lain. Tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau berataan. Mudah-mudahan beliau berataan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Dan yang ulun rahmati juga para santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini ingin berceramah yang bertema muhasabah. Muhasabah atau menghitung atau mengintrospeksi diri ialah sebuah kesadaran dalam menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat kepada Allah dan makhluknya. Jika kita sudah menyadari kesalahan itu, maka kita mempunyai keinginan untuk bertobat. Misalnya, ada orang yang disuruh orang tuanya sholat tapi dia tidak mau, dan ada orang yang disuruh orang tuanya juga ngaji tidak mau dan melawan orang tuanya. Pas penolak itu dia santai-santai di kasur dan tiba-tiba merenung gara-gara kesalahan yang diperbuat tadi, dan langsung meminta maaf kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua karena sudah menolaknya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzuru
nafsun ma qaddamat ligot, yang artinya wallahu alam. Berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk hari esok dalam kurung akhirat. Surah Al-Hasyr ayat 18. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang, dan riaslah diri kalian sebelum menghadapi pemakaman yang agung. Salah satu bentuk muhasabah ialah dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Salah satu waktu ingin bermuhasabah ialah ketika ingin tidur dengan membaca istighfar kepada Allah dan meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah. Contoh istighfarnya, Astaghfirullahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu contoh yang bagus dibaca sebelum tidur. Kesimpulannya, bertafakurlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian malu untuk bertobat, karena Allah Maha penerima tobat. Mudahan ceramah ulun bermanfaat untuk kita semua, dan mudahan kita dapat mengamalkannya terlebih-lebih pada ulun sendiri. Mungkin cukup ini saja yang ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Khaidir yang telah berceramah tentang muhasabah. Selanjutnya dari santri dari kelas 2 Sanawiyah, akhina fillah Abdul Kamajaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun mohon maaf, minta penghargaannya lah. Jadi ulun menyampaikan, pian mendengari lah. Ulun menjelaskan, pian memahami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menulis, nah jawab yang berdiaman jawab salam yang ahli benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah nyaman didengar lo, semangat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi tulul amad. Amma ba'd. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak pernah lupa kita curahkan selalu kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kenapa tertawa? Yang ulun hormati, yang ulun cintai, yang ulun muliakan, guru kita bersama Muallim Ahmad Maulana Yusuf dan beserta guru Kokoh Nugroho Ramdana serta guru-guru lain yang mungkin tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, tetapi insyaallah bukan insyaallah pasti dah ulun yakin kada mengurangi rasa ta'zim ulun kepada beliau beratan. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan santri-santri Nurul Mustafa Al Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun berdiri di sini memohon ampun, mohon izinlah berbagi sedikit. Di sini ulun sengaja kada menyebutkan judul apa yang hendak ulun bawakan. Ulun hendak mentes bebuhan pian menyimakkah kada, karena ulun ada yang ulun takuni salah seikungnya. Makanya perhatikanlah. Di dalam Al-Quran, qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin, yang artinya wallahu alam. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada yang pahamkah dari makna atau maksud dari surah atau ayat ini? Dah ulun aja menjawab dah. Berabutan. Jadi maksud dari ayat ini, makna dari ayat ini yaitu Allah tuh mengetes, mencoba atau menguji kita dengan sedikit cobaan, dengan sedikit ujian, dengan sedikit problem, dengan sedikit masalah. Nah, disitulah Allah tuh cuman pengen tahu, hendak melihat kita nih pas diberi masalah nih, sabarkah kada, tahankah kada, kuatkah kada. Itu soalnya banyak orang-orang di luar sana bang lah, di sini kada ada insyaallah. Insyaallah. Banyakan orang tuh mun sudah tekenannya nyaman, kada ada ingatnya dengan yang menciptakannya, kada ada yang ingatnya yang selalu menjamin kehidupannya, kada ada yang ingat dengan Allah. Sedangkan sudah tekenannya ngalih, hidupnya ngalih, lalu kena misalnya apalah, misalnya duit kah hilang 20.000 misalnya, lalu hanya terkena kayak itu masih sedikit, hanya sedikit dicoba Allah, lalu ya Allah duit ulun hilang ya 20.000, sedangkan Allah memberi nikmat sudah banyak banar dah, bisa bernapas syukur, bisa melihat syukur, bisa mendengar syukur, sudah masih itu kayak ada bersyukur banar, lalu banar hidup. Jadi yang namanya ditimpa, yang namanya terkena masalah atau problem tuh kada ada yang nyamannya nangai. Tuh. Jadi gini, kita tuh kalau terdapat masalah tuh jalani aja, lalui aja. Maksudnya tuh kita hadapi aja, jangan ditinggal lari masalah tuh. Soalnya kebanyakan orang tuh contoh yang lari dari masalah tuh misalnya gini. Inya terkena masalah apakah? Kada usah menyontohkan orang kada nyaman. Soalnya ini nyaman aja nyatakan. Misalnya ada orang nih terkena masalah, ujung-ujungnya kejambatan, maaf atau lah maaf.
bunuh diri itu. Ujar guru kita Muallim Ahmad Maulana Yusuf Jarsidin, lebih baik kita mati-matian menghadapi masalah daripada mati-matian menghadapi bunuh diri. Sakit padahal bunuh diri itu tahan batu kah apakah sakit ya itu bertajun dari jembatan tuh kata hujua kita. Jadi kayak ini juga itu contoh yang orang biasanya lari dari masalah kayak bunuh diri. Sekarang nih kayak bebuan ading-ading kelas ulun kelas 1 nih. Ini sudah termasuk jadwal wirid lah, kayak tugasnya sudah. Nah, jadi yang namanya ulun ya merasakan juga. Kita merasakan berataan yang namanya kena tugas wirid nih lah. Wirid habis sembayangan sholat fardu nih, gitu. Jadi pasti mustahil ngeramput kita dia mengeluh walaupun dalam hati. Ya, ngalihnya wirid nih jah, karena sedikit-sedikit dihukum ya, karena sedikit-sedikit disariki ya. Yang namanya ujian tuh lewati aja, kayak nih. Buan pihan. Jangan ketawa. Jangan. Bebuan pihan tahu yang namanya kopi hitam lah. Kopi kapal api tahu lah. Kita kada bakalan tahu yang namanya kopi itu pahit mun kita belum merasainya. Paham lah? Ini juga. Itu dibalik itu ada juga tujuannya Allah memberi kita sedikit masalah tuh, memberi sedikit ujian atau cobaan tuh. Kita tuh kada bakal mengenal, kada bakal mengetahui yang namanya bahagia mun kita belum menderita. Itu. Nah, sembarang catat, ingati, dipakai. Ulun minta dipakai bang. Mudahan berguna bagi pian. Ini juga. Jadi hidup nih cukup dijalani dan dinikmati. Jadi kada perlu ditangisi dan ditakuti. Nah, itu. Jadi semua orang nih pasti memiliki masalah masing-masing. Ada yang masalah inilah, masalah itulah. Jadi kita jalani aja. Kita nih kalau bakal tahu yang namanya manis, mun belum merasakan yang namanya pahit. Gitu. Ini tadi yang bubuhan yang kelas 1-nya. Ulun nih banyak-banyak contoh aja. Soalnya menurut ulun yang makin banyak contoh nih semakin nyaman dipahami. Menurut ulun. Mudahan ini menurut pian kita juga. Mun kebanyakan penjelasan kena pusing kena ya teguring kena betunduk. Iya dah. Nah, itu yang dibilang kelaparan sudah ada. Kenapa dah? Jadi ini bebuhan yang pina remajanya lah. Yang sudah pasti menggunakan yang namanya handphone atau HP. Nah, buan pian ada bermain Mobile Legend lah. Nah, ada bermain Free Fire lah. Ada. Nah, kini misalnya nih main ML lah. Yalah, main ML, main Mobile Legend tuh. Main. Kayak apa? Pasti buan pian suah merasakan yang namanya tetamu bebuhan yang dark system. Nah, ada yang tahu lah artinya dark system itu apa? Kawan yang alih diatur itu kah? Ya kah? Atau yang tim yang alih diatur itu, yang kada karu-karuan. Nah, pian munnya tekanannya menghadapi atau menjalani dengan kawan yang gitu bersamaan tuh pasti ngalih bener. Ujung-ujungnya hendak putus asa. Putus asa tuh contohnya kayak hendak keluar dari game tuh. Langsung hendak AFK gitu. Nah, jadi tapi nih, munnya pian berhasil, pian lolos menghadapi bubuhan yang tadi itu, maksudnya tuh berhasil menang gitu nah, berhasil menang. Pasti buan pian tuh senang gitu. Yakin ulun dah, pasti buan pian senang. Soalnya kada jadi tukang pangkat ya lah. Jadi itu yang gasan buan Mobile Legend ini yang FF yang kada karuan nih. Buang-buang waktu ha. Mending coba kayak baca kitab kah, mengaji barang. Gitu. Soalnya sayang buang-buang waktu, mana pada akhir zaman pulang nih ngali banar kayak ini.
Buan pian ni kata aku kan lagi menyimak kakadanya. Coba ulun takuni sikung-sikung. Siapa? Pertanyaannya apa yang pian simak? Maksudnya tuh apa judul yang habis ulun sampaikan tadi? Judul dari kisah sepanjang ulun mengisahkan tadi apa? Ini ulun tunjuk. Nah inilah. Siapa ngaran? Ngaran siapa? Ngaran ikam siapa? Pajar. Nah, Fajar, apa judul yang pian dapat tadi tuh sepanjang ulun berceramah tadi? Cara Jangan ketawaan, nakasih. Apa jawabannya? cara mengatasi masalah. Itu lain cara mengatasi masalah itu. Ini bang, apa? Izin Makasih yang bergaya. tentang sabar. Bujur, cuman kurang maksimal. Jadi yang ulun tahu judulnya nih, yang ulun rasakan judulnya nih adalah kita menghadapi masalah tuh nah. Tahulah, jangan lari dari masalah. Itu maksudnya. Jadi mun kita terkena masalah tuh hadapi aja, jalani aja. Jangan kayak dikit-dikit hendak menyerah, hendak putus asa tuh yang gak ada baik tuh. Soalnya sifat-sifat gentleman tuh wani menghadapi masalah. Kini, misalnya orang nih inya tuh tiap hari nah atau tiap saat ditimpa masalah atau terkena ujian. Inya tuh orangnya tuh kada mudah galau. Soalnya tuh ibarat tuh sudah jadi makanannya sudah. Jadi kayak beban-beban pian nih ya buat kita beratan lah. Kayak misalnya kayak mondok, kayak misalnya apa? Belajaran, terkena tugas wirid lah, tugas jadi imam. Jadi kita jalani aja sama-sama. Insya Allah kita nyaman ujung-ujungnya. Ada juga yang ujar penyanyi dangdut tuh, ujar Haji Roma Irama tuh. Apa lagunya? Haji Roma Irama ke siapa kah? Yang jarnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang tahu lah yang kata-katanya itu. Nah, jadi itu memang bujur itu apa maksud dari lagu itu. Kita tuh wani bersakit-sakit dulu, karena pinjaman-pinjaman kemudian. Kini, pian, kini misalnya mondok nih lah, pengalaman mondok. Berusaha benar kayak memahami kitab, misalnya contoh pelajaran nahu, pelajaran sorok tuh yang gak membaca kitab. Bihimat benar manu apa mahapali, kada pantang menyerah, kada ada rasa uyuh pokoknya. Dikit-dikit mahapali pokoknya apa yang ujar guru apa disampaikan tuh, yang ujar guru ini dihafali, diumpati semuan. Nah, kayak namun sudahnya sudah tuntung semuan, itu ujung-ujung pastinya tinggal santai aja lagi sudah. Soalnya sudah siap duluan dah, sudah ibaratnya sudah menjalani tantangan hidupnya sudah. Dibandingkan dengan orang makan guring aja, makan guring behira. Itu karena pas sudah tuha nih keluar dari pondok. Mana yang ku dapat dari pondok nih? Ini yang dapatnya nih cuman nyamannya aja, ngalihnya ke dada. Itu. Apa lagi? Jadi kesimpulannya ulun sengaja singkat-singkat aja. Soalnya kalau kepanjangan kada nyaman juga, takut membosankan. Jadi ulun ini main ijaz-ijaz aja, kada hendak ngitnap. Jadi kesimpulannya apabila kita ditimpa masalah, ditimpa problem, dijalani aja. Pokoknya ingati aja. Kita nih kada bakal tahu kopi itu pahit mun kita belum merasainya, itu aja dah. Ingati. Jadi kita nih kada tahu berhasil kada menjalani masalah itu. Yang penting kita jalani aja dulu. Paham lah? Paham kada? Nah. Ya ulun mohon, ulun minta dipakai bang lah. Tuh mudahannya bermanfaat bagi pian beratan. Amunnya ulun ada salah kata, mun salah ucap, amunnya ada tersinggung kabuan pian, ulun mohon maaf, minta rela, minta halal, minta ridho. Kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Nih pantun bahari bang. Amun ada umur panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas Ananda Jaya yang telah berceramah tentang sabar daripada cobaan-cobaan yang Allah telah berikan kepada kita. Selanjutnya dari kelas 3 Sanawiyah, Akhina Fillah Ananda Ahmad Repan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulun minta izin lah, minta waktunya sebentar nih. Sebentar aja nih. Soalnya tadi Madan suruh baca ancap ya, cepat-cepat ya sudah. Jadi ulun mohon maaf dah. Minta waktunya isi tumat. Paling jarum panjang 10 lah, insyaallah. Ya, kita mulai sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allazi yaghfifu ijasha fi qulubil muridina. Law atal iradah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya muliakan Guru Maulana dan Guru Kokoh dan beserta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini hendak berpidato tentang takabur. Jadi takabur, sombong atau angkuh, atau kita juga bahasanya tuh ganal kepala biasanya aja kita kan. Ini bukan ganal kepala secara fisik, maksudnya secara dipujian. Itu adalah nama-nama yang memiliki satu makna. Apa maknanya? Yaitu adalah merasa diri kita sendiri nih, merasa lebih mulia, lebih tinggi, apalagi lebih ganteng, lebih cantik. Pokoknya tuh lebih ini, lebih itulah pokoknya. Intinya tuh sifat sombong ini adalah sifat yang tercela di dalam agama, sebagaimana Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam. Sesungguhnya orang-orang yang sombong menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maksud yang sombong di sini, maulah kita nih sombong dengan Allah. Karena mau kan? Sedangkan Allah nih yang telah menciptakan kita. Kita nih nah diciptakan sama Allah, tapi secara hakikat yang pelantaraannya itu adalah mani aja. Ini apa otot dalam otaknya nih? Pelantarannya itu adalah kedua orang tua kita. Nah, orang tua kita tuh pelantarannya dari siapa? Nenek kayak kita. Datuk tuh ya sama juga. Kayak itu juga logikanya kita juga. Maulah kita sombong kepada orang tua kita. Contoh nih, yang dimaksud sombong di sini tuh kayak apalah? Lupa nih aku nih. Nyatu kada mau menerima apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Seperti ya Allah juga kan kita nih disuruh ninggalkan apa yang diperintah Allah aja, yang dilarang Allah, dan mengerjakan apa yang diperintah Allah. Tapi kita nih malah melanggar yang dilarang Allah dan mengerjakan salah nih, mengerjakan apa yang dilarang Allah dan salah. Kita ini seharusnya kan mengerjakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah itu ditinggalkan. Ini kada dunia ini sudah terbalik sudah. Yang disuruh ninggalkan malah dikerjakan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Astagfirullahaladzim. Bujur apa kada? Jelas saya bujur. Contohnya nih, misal nih kan kita nih disuruh sama orang tua nih. Ya orang tua kan, nah tolong pang belikan uyah ya, uyah nih, garam lah rasanya. Tapi nih kita nih asik lagi nih main HP pokoknya tuh, wah rame pang tuh main HP lagi, wah main FF kan kisahnya nih nah. Tunggu lagi mak, sumat lagi mak, sedikit lagi headshot pala bawahnya aja. Sumat lagi. Wah, pokoknya tuh rame bang. Sedikit lagi tuh nah. Kanan kena tembak. Wah. Pecah pala bawah. Kada bercanda aja, bercanda. Baru tuh mamanya nih kada lawas langsung aja deh menyaring suara. Nah, ancap pipang disuruh tuh. Pokoknya tunggu dulu mas, sumat lagi nih, sedikit lagi ya. Wah, mulai ini perasaan kada nyaman nih sudah. Melihat ke dapur, apa tuh yang mencilang-cilang melayang kan? Sekalinya mulai tunggu kepala aja, panci. Gam, melayang panci. Bukan mandau lagi yang melayang, panci yang melayang. Dan kita ini juga kalau hendak kada dibilang sombong kepada Allah Ta'ala tuh hendaknya tuh meninggalkan apa yang dilarang Allah dan yang diperintah Allah tuh dikerjakan, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain pokoknya. Jangan orang asik tuh apa
Asik sholat 5 waktu tuh, sholat zuhur, sholat isya, ini asik berjalanan. Orang angkat takbir, Allahu Akbar. Wah, inya balapan. Wah. Pokoknya tuh rame bang sudah tuh suara motor tuh. Udah knalpot brong lagi. Ributnya tuh kayak apa? Kayak kada bisa adab aja lagi dah. Orang juga asik tuh, pokoknya tuh hapsian tuh sudah. Orang asik bermajelisan, sudah bersairan. Pokoknya tuh syairnya tuh, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Rame tuh orang bersairan tuh pokoknya. Tapi ini nih, gara-gara apakah? Handset telinga kah? Kadang dengar aja tuh orang sudah hapsian tuh. Lagi di jalan kah? Asalnya tuh melewati ya sudah tuh majelis tuh sudah melewati tuh melihat majelis, tapi kadang dengari behel lempang, kadang dengar suara motor brong lagi. Semua lagi jarum panjang 10-an. 12 kelawasan kayaknya habis tapi kulun nih kena. Dan kalau bujur-bujur kita nih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, bujur-bujur kita nih meninggalkan juga apa yang dilarang Allah. Apa Jabir Mulyani itu kan pelajaran malam Rabu tadi kah? Malam Rabu sebelumnya tuh. Yazidin kan apabila nih kita nih bermaksiat, orang Islam yang awalnya tuh beriman, nya tuh beriman, nya tuh pokoknya tuh mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu. Habis itu berpuasa dan lain-lain, pokoknya dikerjakannya itu fardu-fardu tuh. Tapi salah satunya nyani melanggar apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, yang dilarang Allah Ta'ala tuh. Seperti pasnya nih sholat, habis sholat tuhnya malah mencari tongkrongan habis sholat tuh. Nah, duduklah situ berkisahan, menggibah orang. Nah, pas inya itu juga, pas waktu itu detik itu juga inya tuh kada beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini dijaga sama Allah taala supaya kada bermaksiat. Dan sebenarnya itu boleh aja kita nih maksiat. Nih sabar dulu, dengar sampai habis dulu. Sabar. Boleh nih kita nih bermaksiat, boleh nih kita nih apa berzina. Tapi aku anak nanya sama Buan Nikam nih, anak nanya aku, apakah Buan Nikam nih tahu kapan Buan Nikam mati? Kalau Buan Nikam tahu, ya silakanlah maksiat itu. Takutnya kan asik-asik pacaran kena tiba-tiba meninggal, wah, kan lebih iman nam. Kayak apa? Masuk neraka ya lagi sudah. Habis Islam KTP aja. Astagfirullahaladzim. Dah lewat 1 menit kah? 2 menit tuh, kada tahu lah. Jadi ulu nih lapar sudah. Seharian kada makan kayak apa ini nih? Lama nih sudah urat nih. Aduh. Jadi mohon maaf ya nah, mudah-mudahan kita dalam bisa mengambil dalam ceramah ulun nih manfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada tersalah kata atau yang kurang dari ceramah ulun. Jadi mohon maaf ya. Jadi ulun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Repan yang telah membawakan ceramah tentang takabur. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan qori kita tadi, yaitu Muhammad Fauji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum